Karena tidak ada manusia yang bisa melakukan semua itu. Tapi saat itu tidak ada satupun yang mau sela mendengar perkataan Yesua seperti itu. Mereka sibuk hanya apa? Melihat kepada fisik, tidak melihat kepada apa yang dibuat pikir. Sama seperti kita. Kalau setiap firman tidak kamu diamkan dulu, tidak kamu pikirkan, kamu nggak akan ketemu Tuhan. Soal baca, semua orang bisa membaca. Soal ngerti, semua orang bisa ngerti. Tapi apa semua orang bisa paham apa yang diinginkan orang yang nulis itu? Itu perlu sela, berhenti sejenak, pikirkan apa yang dikatakan itu. Jadi dia bilang, ya, kalau kamu nggak percaya, lihat apa yang kubuat. Jadi hari ini kita semakin mengenal Tuhan kita, ya. Dia tubuh seperti kita, punya tanda hadir. Dia juga punya yang namanya jiwa, ya. Dia punya kehendak Elohim. Kita juga punya kehendak diri. Itu sebabnya dikatakan kehendak bebas. Kehendak diri itu adalah kehendak bebas. Kenapa manusia punya kehendak bebas? Karena kamu dijadikan serupa dengan dia. Dia punya juga kehendak. Mau tidak mau. Itu sebabnya serahkan kehendak dirimu, kehendak bebasmu kepada kehendak Elohim. Paulus berkata seperti ini. Aku adalah tawanan roh. Pernah baca itu? Pernah dengar? Aku adalah tawanan roh. Orang tawanan, orang yang pernah dipenjara pasti tahu itu. Tidak punya kehendak bebas. Dia nggak bisa lagi suka-suka dia. Ya nggak? Orang di penjara bisa suka-sukanya? Nggak bisa. Itu artinya kehendak bebasnya sudah terpenjara. Jadi tawanan adalah yang terpenjara kehendak bebasnya, kehendak dirinya. Jadi dia bilang, aku adalah tawanan roh. Artinya dia menawan kehendaknya. Biarlah kehendak Bapa Yahweh yang menguasai dia. So hari ini, sudahkah kamu berani untuk mengatakan, aku tawanan rohmu Bapa? Selama itu tidak pernah keluar dari pikiranmu, maka dagingmu akan terus mengganggu. Maka kehendak bebasmu akan sering lebih menguasai dirimu. Tapi kalau itu kau bilang, aku tawanan rohmu sekarang Bapak Yahweh, maka dia akan menolong kamu. Ya, manusia belum bisa melepas kehendak bebas seutuhnya. Tetapi kalau kita bilang tawanan roh, dan Elohim akan menolong kamu. Ya, jatuh bangun, iya. Tidak ada manusia yang tidak jatuh bangun. Tapi kalau di pikiranmu kamu tawanan roh, maka kekuatan roh itu lebih akan ada kamu rasakan daripada sama sekali kamu tidak menyatakan di dalam pikiranmu bahwa kamu adalah tawanan roh. Paulus kuat karena itu ditaruh di sini. Aku tawanan roh. Paulus itu bukan hamba Tuhan yang tidak punya usaha, punya. Dia bukan cuma jual obat kata orang, bukan. Tapi dia pembuat kemah. Dia pembuat kemah, tenda. Sekarang kalau dia bukan tawanan roh, maka akan 180% mikirin tendanya daripada pelayanannya. Anggap. Sementara yang tercatat di sini 20% tendanya, 80% pelayanannya. Kenapa? Karena dia tahu aku tawanan roh. Dia tetap bekerja. Kenapa? Terbukti karena kalau dia pergi ke sana kemari dia nggak bergantung kepada persembahan jemaat.
Walaupun dia pergi pernah ke Korintus, dia bilang kumpulkan sekarang persembahan, taruh untuk kantong dia atau untuk Yerusalem. Itu hebatnya. Itu perlu kita contoh. Ya, hari-hari ini kau harus buat itu. Taruh dulu di pikiranmu, aku tawanan roh. Maka roh itu akan menolong, memampukan kamu. Kenapa? Karena dalam keberadaannya sebagai Elohim yang hadir, ada roh keperkasaan. Dalam keberadaannya dia sebagai Elohim yang hadir, ya, ada roh keperkasaan. Jadi kalau kau jadi tawanan roh, bilang itu sama dia, berani ngomong seperti itu, maka roh keperkasaan itu akan bermanifestasi. Kau akan mampu menolak ketika daging dan jiwamu mulai berpikir, sedikit kok, cuma sedikit, pokoknya nggak sampai berbuat dosa dah. Kau pikir sekali kamu berpihak kepada langkah si jelek, kau pikir kau bisa bertahan? Kagak, kau akan diseret terus sampai berbuat dosa. Jangan main-main. Jangan merasa kuat berdiri di pintu gerbang. Kenapa? Kalau pintu gerbang roh luar biasa, tapi kalau pintu gerbangnya kejahatan, pelanggaran, nggak ada orang selain roh keperkasaan yang memampukan kamu. Tidak ada satu manusia pun yang bisa menahan tarikannya pelanggaran dosa itu. Semua pasti jatuh. Karena itu bicara soal karakter, itu bicara soal integritas, itu bicara soal jam terbang. Itu juga bicara soal usia. Ya. Kenapa orang yang rambutnya putih dibilang bijak? Karena umurnya sudah banyak makan asam garam. Kenapa anak muda sering dibilang sering jatuh? Karena rambutnya masih hitam. Asam garamnya belum banyak. Jadi dia sulit untuk membedakan ini makin masuk ke dalam atau makin keluar. Sulit. Tapi kalau dia sudah rambutnya putih, udah makan asam garam dia. Sudah rambut putih di sana. Jadi itu yang saya mau sama kalian. Ajari orang mengenal dirinya. Ajari manusia itu mengenal Elohim lewat dirinya. Itu perlu. Ketika kamu mengajari orang lewat dirinya, mengenal kita ini terdiri dari tubuh. Kenapa tubuh kita harus dilatih? Ya, dilatih bangun doa pagi, dilatih mengangkat tangan memuji Tuhan, dilatih melompat-lompat, dilatih. Lalu jiwa, kau harus bilang itu. Kita harus mengontrol jiwa kita. Ya, tubuh dan jiwa itu urusan manusia. Tapi untuk tubuh dan jiwa, semua itu di dalam ada di pemandangan Elohim. Kau perlu bantuan roh Tuhan. Karena jiwa yang baik, yang sehat adalah jiwa yang diberi makan oleh firman. Ya. Jiwa ada kehendak. Bilang manusia memang punya kehendak bebas. Tapi setiap keputusan kehendak bebasmu itu punya tanggung jawab. Ada resikonya. Jadi dengan kata lain, kalau nanti penghakiman yang dihakimi siapa? Yang mana? Rohmu yang dihakimi oleh Tuhan. Dia tidak akan menghakimi dirinya sendiri. Tidak. Kalau nanti Tuhan datang, yang dihakimi dari kita apa?
Bukan tubuh, karena tubuh kita udah habis. Yang bertanggung jawab atas kita ketika nanti kita berhadapan dengan Elohim, itulah jiwamu. Karena jiwa itu ada di dalam pikiran. Jadi pikiranmu itu yang akan dihakimi oleh Elohim. Karena dia tidak habis, tidak hancur, dia cuman hilang. Ketika kita mati, dia tidak hancur, tapi dia hilang, lenyap, nggak tahu di mana. Kalau tubuh jadi tanah, tapi roh kita tetap hidup, tidur. Lalu ketika Tuhannya datang, roh itu bangkit. Dan ketika Tuhan datang untuk menghakimi, dipanggillah semua jiwa itu. Ayo kau dihakimi semua. Nangkep. Jadi kalau Tuhan akan menghakimi roh, dia tidak akan. Kenapa? Karena dia mengembuskan nafas. Di Taman Eden itu dia hembuskan nafas. Berarti roh itu hidup. Jadi sekarang supaya roh itu tetap hidup, perlu dikasih makan kan? Makanannya apa? Jadi orang yang tidak pernah kasih makan firman rohnya, maka rohnya menjadi mati sebelum hidupnya mati. Dia mati sebelum kematian itu ditetapkan. Kan nanti kalau sudah masa kesudahan baru semua mati. Yang hidup ya hidup, yang mati mati. Ya tidak ada lagi roh yang tidur. Orang yang tidak pernah kasih makan rohnya dengan firman. Nih jangan bingung, saya kasih tahu, Elohim adalah roh, kita juga ada roh. Kita berkomunikasi dengan Elohim karena ada roh. Roh yang mengenal roh. Nah, Elohim itu adalah roh. Di mana kita bisa menangkap, merasakannya adalah di perkataannya. Di mana kita bisa merasakan adalah di firmannya, dari kuasanya. Nah, firmannya itulah yang menjadi makanan roh manusia. Nangkap ya, itu sebabnya untuk menghidupkan roh yang harusnya hidup dengan firman. Kalau roh manusiamu penuh dengan firman, maka roh manusiamu yang tempatnya ada di mana? Di pikiran, di otak nih, ya, akan mengamiri siapa? Jiwa, karena jiwa tempatnya juga di pikiran. Ketika kamu memasuki firman untuk mengenyangkan roh manusiamu, maka yang ada di dalam sini juga adalah tadi jiwa. Akan kena nggak, terkontaminasi nggak dengan firman? Maka di situ baru kamu dibilang pikiranmu terurapi. Pikiran hamasia, jiwanya juga hamasia. Jadi jiwa itu adalah pikiran manusia. Simpulannya jadi seperti itu. Ya, jiwa adalah pikirannya manusia. Itu kesimpulan dari semua yang tadi saya jelaskan. Itu sebabnya dia nempelnya di pikiran. Dia terkontaminasi oleh roh yang disirami dengan firman. Jadi pikiranmu, pikiran hamasia. Ini harus kau pahami dengan dirimu. Kalau ini sudah ada sama kamu, maka dia bisa dwelling, bisa bekerja sama dengan kamu. Roh Tuhan akan bekerja sama dengan kamu. Ketika kamu dia bekerja sama dengan kamu, maka itu yang dikatakan roh doa akan ada padamu. Roh doa itu bukan karena kamu pintar berkata-kata. Ada banyak orang berdoa bahasanya bagus banget. Karena dia pintar, wawasannya, doanya juga bagus, berwawasan. Tapi saya harus katakan, itu bukan roh doa, itu roh berkata-kata. Roh doa itu beda, bukan panjang dan lebar. Sedikit pun dia berkata, sedikit pun dia mengucapkannya, tapi berkuasa. Jadi yang disebut dengan roh doa adalah kuasa. Kalau tadi semuanya itu kamu mengenal dirimu dan kamu lakukan yang tadi, bahwa kamu memasukkan firman ke dalam pikiranmu, mengenyangkan rohmu menjadi besar, maka jiwamu yang adalah pikiran manusiamu itu terkontaminasi. Maka ketika kamu berdoa, roh doa itu menguasai kamu. Apapun yang kamu ucapkan pasti jadi.
Itu namanya roh doa. Sekarang berapa di antara kalian yang pernah berdoa cuman ngomong seperti ini, Tuhan, aku mau ke sana, jangan hujan dong. Udah gelap nih. Berapa di antara kalian Tuhan buat tidak hujan? Tapi setelah selesai hujan. Saya harus bilang, saya doa nggak panjang. Capek. Dalam nama Tuhan Yesus, tidak boleh hujan. Enggak. Saya sering kali kalau mau pergi, waduh, gelap. Lihat BMKG diprediksi hujan 75%. Waduh, masih ada 25%. Yang nggak hujan kan berarti 75 pasti hujan tuh. Sementara saya harus pergi ke sana. Saya cuma bilang gini, saya nggak tenggang-tengging tuh. Saya cuma bilang, Tuhan, aku perintahkan malaikat kirim dulu ke sana. Aku lewat dulu. Itu kan ngobrol atau doa? Ngobrol. Aku mau lewat sana. Terus aku bilang, awan denger ya. Udah lewat. Sekarang kalau mau hujan, hujan aja loh. Hujan bener. Sekarang saya mau tanya sama kalian, saya berdoa atau ngobrol? Tapi saya harus bilang sama kalian, terjadi nggak apa yang saya minta? Maka saya harus bilang sama kalian, saya berdoa dengan roh doa. Tangkap. Jadi bukan soal panjang dan lebar berdoa. Roh doa itu adalah kuasa. Sedikit pun bahasamu. Itu sebabnya Yeshua mengajar, kalau kamu mau berdoa, masuk ke dalam bilikmu, tutup pintumu. Ya. Terus apa lagi? Artinya apa? Masuk dalam ruangan, gak perlu orang lain tahu. Coba kalau mau teriak, dalam nama Tuhan Yesus, kencang-kencang. Orang lain kaget kan? Kenapa tuh? Artinya membelah ini, kau bercakap-cakaplah di balik pintu. Orang lain gak perlu tahu. Kenapa? Kalau itu yang kamu lakukan, maka roh doa akan bermanifestasi di dalam kita. Ya. Tapi hari ini banyak orang merasa dirinya jago berdoa dan punya roh doa. Karena dia bisa berdoa. Padahal roh doa bukan seperti itu. Tapi sekiranya kamu mampu berkata-kata, salah? Enggak salah. Memiliki roh berkata-kata itu juga perlu. Jangan juga jadi hamba Tuhan ngomong di khotbah, apa yang mau didengar ya? Lalu kalau khotbah kalimat yang muter-muter itu aja diputer-puter. Hei, roh berkata-kata itu juga harus diminta. Tapi untuk berkata-kata seperti tadi saya bilang, perlu latihan. Bagaimana caranya melatih orang untuk memiliki roh berkata-kata? Baca. Orang yang suka membaca akan berbeda kalau dia berbicara. Orang yang gak suka membaca, bahasanya kata-katanya terbatas. Orang yang suka membaca, baca TV, siaran berita, baca YouTube, berita internasional, situasi dunia, maka waktu dia membaca itu, waktu dia berdoa dia akan berbeda. Kau pikir aku dukun, tahu semua? Amerika lagi begini, Ukraina lagi begini, ini ya enggak kali. Saya kan bukan dukun, tapi saya membaca. Ketika saya membaca, saya tahu Ukraina lagi begini, Amerika lagi begitu. Maka waktu saya berdoa, doa saya bukan cuma Tuhan berkati bangsa-bangsa. No. Kau akan bisa spesifik bilang, Bapak, ada banyak anak-anakmu di Ukraina sedang dalam tekanan. Dengan otoritas, aku mengambil otoritas yang daripadamu. Aku memerintahkan malaikat pergi. Lindungi mereka yang harus dilindungi. Jangan biarkan mereka binasa, mereka yang tidak perlu binasa. Orang yang berdoa itu namanya roh doanya sudah ada, roh berkata-katanya harus dilatih.
mengerti. Kalau tadi roh berdoa dengan membuat firman selalu ada, maka roh berkata-kata itu adalah membaca. Jangan jadi pendoa kayak apa, katak dalam tempurung, nggak tahu apa-apa. Ampuni dosa terus. Yang didoain ini cuma dirinya doang. Kau harus bisa membaca supaya kau tahu berdoa. Ya, kenapa saya ngomong seperti ini? Karena di kitab Wahyu dikatakan di hadapan takhta ada yang namanya cawan. Ya, cawan itu diisi sampai penuh. Ketika sudah penuh, dilempar ke bumi, baru terjadi segala sesuatu. Nah, cawan itu isinya apa? Doa. Doa apa? Bukan doa Tuhan tolong pacarku, Tuhan tolong aku udah umur segini belum punya uang buat menikah. Bukan itu. Isi doa di dalam cawan ini adalah doa orang-orang yang berdoa dengan agendanya Bapa. Agenda Bapa apa? Bangsa-bangsa Israel. Artinya bukan agenda kebutuhan pribadi. Doa agenda kebutuhan pribadi tidak pernah masuk ke cawan yang di hadapan Elohim. Tidak. Sekiranya hari ini kau tahu di sana ada orang gerakan pemulihan, dihakimi, difitnah, disiksa, dimenderita, kamu tahu karena kamu baca beritanya. Oke? Kamu berdoa, aku berdoa untuk semua jemaat yang ada di China sana. Kegerakan yang sedang Tuhan lakukan, mereka mengalami penderitaan, mereka gini, difitnah oleh si A, si B, si C misalnya. Kamu berkata, Tuhan, jangan biarkan darah mereka mati dengan sia-sia, tertumpah dengan sia-sia. Itu doa itu masuk ke cawan. Kamu berdoa, Bapak kami mau berdoa saat ini, bilang aku mau berdoa, aku minta jiwa-jiwa demi kemuliaan Yeshua. Aku minta jiwa di tempat ini. Aku minta supaya semua mengenal Engkau, supaya semua memiliki pengenalan akan Engkau. Doa itu masuk ke cawan ini. Ketika kamu berdoa lagi, di sana ternyata perzinahan, yang ada kamu dihakimi, semua nama Yahweh dijelek-jelekin misalnya. Gak usah pusing sama mereka, berteriak, Tuhan, kau bilang ampuni mereka, pengadilan ada di tangan Tuhan. Perhatikanlah namamu, tinggikan muliakan namamu, maka itu masuk di mana? Di sini, di cawan itu. Jadi bukan agenda pribadi. Orang yang punya roh doa tidak memikirkan dirinya. Orang yang punya roh doa ditambah dengan roh berkata-kata, double portion. Kenapa? Karena doamu masuk ke cawan. Cawan yang di hadapan Elohim itulah, kalau sudah penuh, maka dia akan tumpahkan. Kalian bisa baca itu di kitab Wahyu. Saya tidak mau sebut itu di Wahyu berapa, karena kalian semua adalah hamba Elohim, sekolah teologia. Jadi buku ini harus dilahap. Saya mau tanya, siapa yang sudah habis baca ini? Belum habis toh? Padahal saya sudah bilang 3 bulan habis ini. Saya nggak bilang 1 hari 1 bulan, 3 bulan. Kalau rutin tiap hari kamu baca 5 pasal saja, ya habis. Saya sengaja, saya banyak orang bilang, Ibu Ondang, kita bingung ayatnya ada di mana. Loh, saya kan lagi berbicara dengan hamba-hamba Tuhan. Ngapain saya mesti tuntun kalian kayak saya nuntun anak sekolah minggu? Ayatnya di sini ya, ayatnya di situ enggak. Saya tidak akan pernah mau mengeluarkan ayat, tapi semua yang saya ucapkan semua ada di sini. Kalau kamu tidak percaya, cek sendiri. Kalau kamu mau percaya saja, ya itu salahmu sendiri. Kamu nggak punya data lengkap. Nangkep? Kenapa? Buat saya bicara dengan orang-orang yang saya anggap sudah membaca. Sekarang siapa yang pernah baca soal cawan di hadapan takhta? Siapa yang udah pernah baca? Belum nyampe kitab Wahyu. Wih,
Saya waktu SMP pertama kali yang saya baca habis adalah kitab Wahyu. Gara-gara kitab Wahyu saya tertarik luar biasa. Karena di pikiran saya seperti ini. Kitab ada yang awal, ada yang akhir. Kejadian. Sama yang paling akhir Wahyu. Paling enak, paling baca adalah seru belakangan. Yang paling belakang. Gara-gara yang ini kan jadi pengen tahu sebelumnya kayak apa sih? Kenapa begini? Serem banget. Tangkap. Setelah itu saya baca Kejadian. Itu saya SMP. Kitab Wahyu, baru Kejadian. Gak puas akhirnya. Baca deh semuanya. Tapi karena kitab Wahyunya sudah ada di sini, apapun yang saya baca yang ada di tengah-tengah ini, saya langsung refer ke kitab Wahyu. Itu membuat saya sangat mudah mengerti apa yang tertulis. Saya kasih tip lagi nih sama kalian. Itu seperti saya bilang, dapati polanya, maka kamu akan mengerti mau kemana. Saya memunculkan penasaran. Karena saya kitab Wahyu. Saya baca permulaannya, tambah penasaran. Setelah dia lakukan ini kemana ya jadinya? Ikutin terus. Setiap kali ngikutin, saya teringat. Waktu dia bilang 12 suku, Yakub kamu akan punya 12 anak, ya, dan menjadi sebuah bangsa. Otak saya langsung pikir, oh pantesan di kitab Wahyu dikatakan ada 12 gerbang. Berarti gerbang itu adalah Israel. Setiap gerbang itu berarti nama anak-anaknya ini dia nih nama-namanya. Karena di kitab Wahyu nggak ada namanya, cuman dibilang 12 gerbang. Nangkep? Jadi orang smart, harus pintar. Ya, harus punya pola untuk mendapati Tuhan. Tiap orang pasti beda-beda. Tapi karena banyak orang tidak mau membuatnya, maka saya mau kasih tahu. Dan saya berhasil dengan pola saya. Ya, baca skenario. Dari semuanya, skenario Tuhan itu adalah di kitab Wahyu. Itu sebabnya di kitab Wahyu dikatakan, jangan sembarangan mengajari kitab Wahyu. Kenapa? Karena kalau lu belum pelajari semuanya, jangan suka-suka buka bahas kitab Wahyu. Tapi saya memulai dari kitab Wahyu, saya tahu itu, saya kaget. Kenapa nggak boleh sembarangan? Artinya kalau kau belum kuasai dari Kejadian sampai semuanya, jangan kupas kitab Wahyu. Tapi karena penasaran, saya bacalah Kejadian, saya bacalah semuanya. Setiap kali saya dapat, saya refer ke kitab Wahyu. Setelah itu saya nangkep. Jadi buat pola untuk kamu mengenal Tuhanmu. Tiap orang punya tipsnya sendiri, punya harus buat. Ya, jangan biasa-biasa. Ini bukan zamannya lagi. Kalau kamu mau biasa-biasa aja percuma. Gak ada bedanya. Di luar sana orang semakin pintar berbicara. Di luar sana semakin banyak orang yang ngerti tentang Tuhan karena YouTube terbuka. Semua orang belajar dari orang lain. Tapi kamu harus belajar dari firman. Saya jarang buka YouTube karena saya tidak mau terkontaminasi. Saya belajar dari firman. Karena orang yang di YouTube itu juga belajar dari firman toh. So kenapa tidak kita juga belajar dari firman? Boleh masukan? Boleh. Dengar? Boleh. Tapi bukan itu segalanya. Kenapa? Karena kau akan menemukan yang sebenarnya. So, jadi hari ini pahami dirimu. Kenali dirimu. Ya. Ketika rohmu penuh dengan firman, saya percaya dia akan menguasai jiwamu. Kamu tidak gampang ngambek. Orang yang masih suka ngambek, orang yang masih suka tersinggung, gampang tersinggung, mohon maaf. Kalau dulu belum ngerti bahwa jiwa itu ada di pikiran, roh juga ada di pikiran, saya bisa ngerti.
Saya tidak pernah tegur orang soal ketersinggungan, gampang tersinggung. Saya selalu bilang itu daging. Tapi sekarang saya sudah mulai pintar. Saya akan klaim orang. Kalau hamba Tuhan gampang tersinggung, hamba Tuhan gampang marah, hamba Tuhan gampang menghakimi, dengar baik, dia bukan hamba Tuhan. Kenapa? Karena hamba Tuhan itu rohnya, pikirannya penuh firman. Berarti jiwanya pun harus terkontaminasi. Lah kalau gampang tersinggung, firman berkata apa? Kenakanlah yang saya tulis di WA grup Kolose berapa? Bisa buka. Kenakanlah belas kasihan atau apa itu? Kenakanlah di mana itu? Saya dapat pengukuhan firman hari ini. Berapa? Kolose 3 ayat. Coba baca. Kenakanlah belas kasihan, terus kemurahan, kerendahan hati, kelembutan dan kesabaran. Kenakanlah. Kenakan itu apa? Pakai seperti jubah. Jangan lepas jubah itu. Lakukan. Sekarang kalau karakter yang tadi ngambek, sakit hati, lalu fitnah orang, menghakimi, nyindir-nyindir, kenakan. Kalau kamu bisa satu-satu dipilah, apa itu rendah hati? Orang yang rendah hati itu adalah orang yang tidak merasa dirinya super. Orang yang siap untuk ditegur. Itu rendah hati. Orang yang mau diajar. Kenapa Musa disebut orang yang lembut hatinya? Ada kerendahan hati di dia. Ya. Karena dia mau ditegur, mau diajar. Ya, itu kenakan kok. Kini hari ada orang bilang hamba Tuhan, tapi ngambek, sombong, merasa bisa. Apalagi tadi? Nggak lemah lembut, nggak bisa diajar, nggak bisa diingetin. Apalagi? Nggak sabar, emosi, ngamuk. Saya pusing kalau ada orang negur orang mesti digaplok. Saya pernah belajar di latih militer. Saya bisa ngerti kalau kami salah, kami digaplok, saya bisa ngerti. Kenapa? Karena yang melatih saya tentara. Tapi latihannya dia mukul pun gak sembarangan. Saya ngerti bapak saya kalau mukul, bapak saya itu galak loh, mukul. Tapi dia pukul, dia tidak pernah nempeleng muka. Yang dia pukul pantat kita pakai rotan. Ada nggak ayatnya? Pukul anak rotanlah anakmu. Berarti cara mukul pun dilatih. Tahu cara mukul. Kalau kau pukul orang dengan mukanya, itu sakit hati. Tapi orang kau pukul dengan pantat anak tidak akan sakit hati. Dengar kalian, tercalon orang tua, jangan tempeleng anakmu, karena tempeleng ini meninggalkan luka. Tapi kalau kau pukul pantatnya, tidak akan meninggalkan luka. Kenapa? Badan pun tahu, tubuh ini tahu hakikatnya. Kenapa orang dibilang seperti tai mukamu itu marah? Karena bagian muka ini adalah bicara kalau bagian kemuliaan yang dia disenggol itu meninggalkan luka. Jangan lukai. Jadi hari ini kalau hamba Tuhan masih main tangan, please deh, kau tidak sedang mengenakan jubah tadi itu. Kalau tentara militer itu punya tujuan, dia tidak mengenakan jubah hamba Tuhan. Sedangkan mereka yang tidak mengenakan jubah itu saja, mereka tahu bagaimana caranya, di bagian mana untuk memukul. Satu, kedua, tendang. Kalau ada hamba Tuhan mainkan kakinya, itu juga salah.
Kenapa? Karena ini hanya digunakan untuk binatang. Binatang, sesuatu yang menjijikan, kita gunakan kaki. Jadi kalau kepada manusia kamu gunakan kaki, kau berhadapan dengan siapa? Dengan Tuhan. Karena dia menjadikan manusia itu adalah gambaran kemuliaannya dia. Terus kau tendang, kau jadikan dia kayak jijik. So, jadi hamba Tuhan hari ini, kalau kakimu belum bisa belum bisa kau gembalakan, jangan coba-coba gembalakan orang lain. Gembalakan dulu kakimu, gembalakan tanganmu. Ya, pakai jubah itu. Jangan samakan dengan militer. Saya pernah dididik militer, diperlakukan seperti itu. Itu sesuatu yang berbeda. Kenapa? Karena di situ dari awal sudah dibilang latih tubuhmu. Jadi tidak bicara roh. Tapi hasil dari pelatihan itu, mental tentara-tentara yang digituin bagus nggak? Bagus, karena sudah dari awal sudah dikatakan yang dilatih tubuh. Tapi kalau kau hamba Elohim, kau bukan cuma melatih tubuh, tetapi juga melatih jiwa. Dan kau harus mentransfer roh yang ada padamu itu kepada dia. So hari ini kalau ada hamba Tuhan masih main tangan, main kaki, gembalakan itu kaki dan tanganmu. Ya. Dan bagi kalian anak didik, saya mau katakan, kalau tidak bisa dengan perkataan, kau harus didik dengan tangan dan kaki. Artinya kamu manusia atau bukan? Nangkep ini. Kalau kau manusia, kau bisa dilatih hanya dengan perkataan. Bukankah Elohim melatih manusia dengan perkataannya? Ya enggak? Dengan perkataannya, dengan peraturannya, dengan perintahnya. Tapi ketika kita tidak bisa dilatih lagi dengan peraturannya, dengan perkataannya, maka dia menurunkan murka. Dia bikin gara-gara. Dia buat iblis boleh mengambil tindakan atas kita. Kalau waktunya sudah, kasih tahu ya. Ini ngeflu banget soalnya. Sudah, ya. Nanti kita masuk lagi ke ya. Jadi saya ingatkan di season ini adalah kenali dirimu. Kau adalah ciptaannya Elohim, kemuliaannya Elohim. Kamu bukan hewan. Ya, jadi berlakukanlah dirimu untuk mempermuliakan Dia. Ya, perlakukanlah dirimu sebagai alat kemuliaan. Ya, jangan sampai orang bilang, mana ada Tuhan di dia. Jangan sampai. Bagaimana aku lihat Tuhan di dia? Jangan sampai. Hanya gara-gara apa? Kita salah sikap. Jangan sampai. Kalau kau adalah kemuliaannya Elohimmu, maka perhatikan sikapmu, perhatikan perbuatanmu, perhatikan cara berpikirmu. Seperti itu. Oke, kita istirahat, nanti sambung lagi ya.